Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له شهادة العبد لربه وشهادة المخلوق لخالقه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jal, dengan karunia anugerah yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita pada pagi hari ini, Allah Azza wa Jal berikan kepada kita seluruhnya karunia yang beragam sehingga kita bisa hadir bertemu dalam pertemuan iman, dalam pertemuan taqwa, dalam pertemuan persaudaraan dalam Islam setelah usai melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk bersama untuk mengkaji, mendengarkan nasihat, untuk mencari bekal dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Karena setiap muslim, setiap mukmin, bahkan setiap hamba Allah Azza wa Jalla menyadari perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla adalah perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang memerlukan bekal, perjalanan yang panjang. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kenapa kita perlu berbekal menuju Allah Jalla wa Ala? Karena perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla adalah perjalanan yang panjang. Dari semenjak seorang mukmin itu diberikan karunia untuk menyadari keimanan yang dimilikinya sampai kelak bertemu Allah Azza wa Jalla setelah ia wafat, maka itulah perjalanan seorang mukmin yang panjang, yang memerlukan bekal. Dan dengan kajian seperti ini, serupa atau yang semisal, ini adalah bagian upaya untuk mencari bekal dalam perjalanan dan melanjutkan perjalanan menuju Allah Jalla wa'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa huwal qalb atau ala wa hiyal qalb. Sungguhnya di tubuh seseorang itu ada satu gumpalan darah, di mana apabila gumpalan darah ini salahat, gumpalan darah ini menjadi gumpalan yang baik, maka akan menjadi baik pula seluruh anggota tubuh yang ada pada dirinya. Dan apabila gumpalan darah ini menjadi buruk atau tidak baik,
maka tidak baik pula dan memburuk pula seluruh anggota tubuhnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wahyal qalb, gumpalan darah ini adalah hati. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa Ala, kita mengetahui bahwasanya afdalu al-a'mali ila Allah Azza wa Jal, sebaik-baik amalan yang ditaqarrubkan, yang dipersembahkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal adalah a'malul qulub, amalan-amalan hati. Afdalul a'mal ila Allah Azza wa Jal adalah a'malul qulub. Amal-amal hati itu adalah amalan yang paling mulia di antara seluruh amalan yang ada. Bahkan lebih mulia daripada salat, daripada siyam, daripada zakat, daripada haji, dari berbagai macam amalan badaniyah atau amalan maliyah. Karena kita mengetahui bahwasanya dalam Islam ini amalan-amalan saleh ada bentuknya amalan-amalan hati, amalul qulub. Ada bentuknya juga amalul jawarih atau amalul badan, amalan-amalan yang dilakukan oleh al-jawarih, anggota tubuh ataupun badan. Begitu juga ada amal yang itu bentuknya maliyah, berkaitan dengan harta. Dan afdalul a'mal, sebaik-baik amalan adalah a'malul qulub, amal-amal hati. Sehingga ini adalah inti dari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, dan beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam juga mengisyaratkan atau menunjuk kepada dadanya. Maka bekal seorang mukmin dalam perjalanan yang panjang tadi, yang melelahkan tadi, yang menghabiskan segalanya tadi, itu adalah ketakwaan, dan sumber ketakwaan itu adalah al-qalb, hati. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungi beberapa kalimat yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala di dalam kitabnya Al-Fawaid, di mana kalimat ini beliau sebutkan dalam beberapa nasihat beliau. Dan sebenarnya kalimat yang beliau sebutkan dalam kitab ini juga diriwayatkan dalam beberapa riwayat sampai kepada para salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, al-qulubu aniyatullahi fi ardih, fa ahabbuha ilaihi araqquha, aslabuha, wa asfaha. Kata beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, al-qulubu, hati, aniyatullahi fi ardih, bejana Allah Azza wa Jalla di buminya, wadah, tempat yang Allah Azza wa Jalla miliki di buminya. Fa ahabbuha ilaihi, maka yang paling dicintainya, yang paling dicintai olehnya, araqquha, yang paling lembut, wa aslabuha, yang paling kuat, wa asfaha, yang paling bersih atau yang paling jernih. Lihatlah kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, kata beliau, al-qulubu aniyatullah fi ardi. Jadi hati ini diumpamakan oleh beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah sebagaimana layaknya bejana, tempat, wadah. Seluruh amalan, berbagai macam keimanan, berbagai macam ketakwaan, berbagai macam kebaikan tertampunglah di hati ini. Maka artinya setiap manusia memiliki hati. Artinya setiap manusia memiliki wadah ini dan bejana ini dan tempat ini.
Tapi apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla dari hati-hati yang dimiliki manusia ini? Kata beliau, fa ahabbuha ilaihi, bejana yang paling dicintainya adalah pertama araqquha, bejana yang paling lembut. Bejana yang paling lembut. Kemudian wa aslabuha, di sisi lain selain ia lembut, ia juga bejana yang sangat kuat. Yang paling lembut, yang paling kuat. Qala wa asfaha, dan bejana yang paling bersih atau bejana yang paling jernih. Inilah kualitas hatinya seorang yang beriman. Di satu sisi orang yang beriman itu memiliki riqqatul qulub, kelembutan hati. Ketika membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jal, maka hatinya melembut, melunak, menyimak firman-firman Allah Azza wa Jal dan bisa khusyuk. Lalu kemudian di sisi lain, hatinya seorang mukmin ini sekalipun ia lembut, tapi ia kuat. Ia kuat, bukan hati yang rapuh, yang mudah patah. Ia kuat karena kekuatan yang Allah Azza wa Jalla berikan padanya. Sehingga ia mampu dan bisa melawan syahwat, melawan syubhat, sehingga hati ini tetap dalam kondisi yang kuat. Kemudian wa asfaha, yang paling jernih, yang paling bersih. Kenapa bersih? Kenapa jernih? Karena hati ini tidak ternodai dengan berbagai macam kemaksiatan, dengan berbagai macam kezaliman. Apakah kezaliman kepada Allah Jalla wa'ala atau kezaliman kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Inilah sifatnya hati seorang mukmin. Yang pertama, hatinya raqiqun, hatinya cukup lembut. Tapi kelembutan ini bukan berarti hati itu menjadi rapuh, mudah patah, mudah hancur, tidak mampu menahan syahwat dan syubhatnya. Dikatakan juga sulb atau salb, suatu yang sangat keras atau yang sangat kuat lebih tepatnya. Kemudian juga qala wa asfaha, yang paling jernih. Inilah kondisi hati seorang mukmin. Ya, sebagaimana tadi Nabi SAW mengatakan, idza salahat salahal jasadu kullu. Hati yang seperti apa yang baik itu? Ini sifatnya. Hati yang lembut ketika mendengarkan firman-firman Allah Azza wa Jal, mendengarkan nasihat, mendengarkan mau'izah, hati ini merenung, hati ini mentadabburi, hati ini menerima nasihat dan mau'izah itu dengan baik. Lalu kemudian di saat datangnya yang menggoda hati, di saat datangnya hal-hal yang ingin merusak hati, maka hati ini bertahan. Karena hati ini hati yang kuat. Lalu kemudian kelembutan itu, kekuatan itu tidak menunjukkan bahwasanya hati ini hati yang kotor, hati yang tidak jernih. Justru hati ini adalah hati yang jernih, hati yang bersih. Inilah yang dikatakan Imam Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, al-qulubu aniyatullahi fi ardh. Sehingga para ahlul ilmi wal fadli wal ihsani mengatakan bahwasanya al-qalb itu wi'a, hati itu bagaikan tadi bejana, dan di dalamnya diisi berbagai macam amalan. Berbagai macam amalan. Amalan yang baik atau amalan yang buruk. Semakin banyak amalan buruknya, maka tentu hati ini akan rusak. Dan semakin banyak amal baiknya, maka hati ini akan semakin baik.
Dan tidak ada hati seorang yang hanya isinya amalan baik saja. Pasti ada amalan buruk di dalamnya. Sehingga disitulah fungsinya seorang itu ketika mendengarkan mau'idhah dan mendengarkan nasihat untuk berupaya bagaimana menyingkirkan, bagaimana membersihkan hatinya dan mengisi kekosongan, menggantikan yang kotor tadi dengan amalan-amalan yang saleh. Makanya dikatakan sebagai contoh bahwasanya bagaimana seorang akan bisa menerima ilmu sedangkan wadah dan tempat untuk menampungnya ilmu itu tidak siap. Apa wadah dan tempat untuk menampungnya ilmu itu? Hati. Maka dikatakan tidak mungkin seseorang bisa menerima ilmu dengan baik sebelum ia menyiapkan tempatnya. Sebagaimana tidak mungkin seseorang bisa bercocok tanam dengan baik dan menghasilkan buah yang baik dan memuaskan sebelum ia menyiapkan lahannya. Begitu pula ilmu. Ilmu ini ketika seseorang mendapatkannya akan diletakkannya pada satu tempat. Di mana tempatnya ini? Tempatnya adalah di hati. Ketika ilmu itu datang dan hatinya dalam kondisi kotor, hatinya dalam kondisi rapuh, hatinya dalam kondisi keras, bagaimana posisi ilmu itu dalam bejana yang seperti ini? Maka ilmu itu tidak akan lagi berguna. Ia akan masuk, tapi dari ilmu yang bermanfaat, yang harusnya bisa menghasilkan thamaratul iman, buahnya keimanan, karena bejana, karena tempat, karena wadah yang tidak layak, sehingga ilmu yang tadi masuk hanya sebatas pengetahuan, bukan menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam selalu meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla di pagi harinya dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sebatas ilmu. Karena bisa jadi ketika ilmu itu hanya sebatas ilmu, ia berubah dari ilmu yang bermanfaat menjadi sebatas pengetahuan. Lalu kemudian dari sebatas pengetahuan berubah menjadi pengetahuan yang tidak bermanfaat. Lalu kemudian dari pengetahuan yang tidak bermanfaat berubah menjadi pengetahuan yang memberikan mudarat atau dampak buruk. Ini yang berbahaya. Jadi, dan itu sangat bergantung pada tempat dan wadahnya. Sekali lagi itu bergantung pada tempat dan wadahnya. Maka islahul qulub, memperbaiki hati, bagi seorang yang mendatangi kajian-kajian ilmu, itu adalah hal yang pertama yang harus dilakukannya. Karena sebelum ia mendapatkan berbagai macam maklumat, berbagai macam pengetahuan, berbagai macam wawasan, berbagai macam ilmu, ia menyadari ilmu ini akan ditampung di satu tempat. Dan ia harus menyiapkan tempat tersebut. Makanya mengapa seringkali kita mendapatkan orang memiliki penguasaan yang cukup terhadap pengetahuannya, tapi tidak memiliki keimanan yang cukup dalam kehidupannya. Maka jawabannya bisa jadi pengetahuan yang dimilikinya itu ditampung pada satu bejana yang tidak layak untuk menampung ilmu ini. Sehingga ketika masuk, ilmu itu awalnya bermanfaat, bisa membuahkan buah keimanan. Tapi ketika sampai kepada bejana yang tidak layak, yang kotor, yang keras, yang rapuh dan mudah patah, ilmu itu masuk, berubah dari satu ilmu yang bermanfaat menjadi sebatas pengetahuan. Lalu kemudian dari sebatas pengetahuan berubah lagi menjadi ilmu yang tidak bermanfaat.
Dari ilmu yang tidak bermanfaat berubah menjadi ilmu yang bermudarat. Ilmu yang berdampak negatif kepada orang yang memilikinya. Makanya sekali lagi, memperbaiki hati, memperbaiki bejana ini, aniyah ini atau wi'a ini, tempat ini, wadah ini, agar diisi dengan ilmu dan amal. Agar diisi dengan ilmu dan amal. Berbeda mungkin dengan amal. Karena amal apabila masuk ke dalam hati, amal saleh apabila masuk ke dalam hati, dia akan menggeser amal-amal yang buruk. Tergantung seberapa banyak dan seberapa besar amal-amal saleh ini masuknya. Karena di dalam hati sebelumnya sudah ada amal-amalan buruk. Kalau amalan hati yang masuk ke dalamnya, amal-amalan baik yang masuk ke dalamnya itu cukup besar, cukup berkualitas, maka ini akan menggeser amal-amal yang buruk itu. Karena hati itu berfungsi dan bekerja. Berbeda dengan ilmu. Ilmu itu pada asalnya sebatas maklumat, pengetahuan. Ia tidak bisa menggerakkan. Ia mampu menggerakkan jiwa seseorang, anggota tubuh seseorang, ketika mendapatkan bejananya, wadahnya, tempatnya yang menggerakkannya ini saleh atau layak atau bisa menggerakkan. Berbeda dengan amalan. Amalan ketika masuk ke dalam hati, amalan-amalan saleh ketika masuk ke dalam hati, maka dia akan menggerakkan hati. Hati itu akan berfungsi, hati itu akan hidup. Sehingga akan berupaya hati ini menyingkirkan, memperbaiki dirinya, merekafari begitu, dan kemudian menyingkirkan amalan-amalan yang buruk pada dirinya. Makanya benar kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, al-qulubu aniyatullahi fi ardihi fa ahabbu ilaihi araqquha wa aslabuha wa asfaha. Kemudian kata beliau, di antara juga ucapan yang beliau katakan di dalam kitab Al-Fawaid, al-qulubul muta'alliqatu bisyahawat mahjubatun 'anillahi biqadri ta'alluqiha biha. Kata beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, al-qulub al-muta'alliqatu bisyahawat. Hati-hati atau hati yang bergantung, yang melekat, yang bergantung, yang bersandar dengan syahwat, dengan syahwat-syahwatnya. Al-qulub al-muta'alliqatu bisyahawat, hati yang bergantung dengan syahwat-syahwatnya, mahjubatun 'anillah. Ia terhalangi dari Allah. Ia terhalangi dari Allah. Seberapa banyak terhalanginya? Biqadri ta'alluqiha biha. Seberapa banyak ia terhalangi dari Allah? Biqadri ta'alluqiha biha. Dengan kadar, dengan batasan, seberapa banyak pula dan seberapa besar pula bergantungnya hati ini kepada syahwat tersebut. Semakin ia lebih bergantung kepada syahwat, maka semakin pula terhalangi dari Allah. Semakin ia sedikit bergantung dari syahwat, maka semakin pula ia mendekat kepada Allah. Kata beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, al-qulub al-muta'alliqatu bisyahawat mahjubatun 'anillahi biqadri ta'alluqiha biha. Hati yang bergantung kepada syahwat-syahwatnya, maka terhalangi dari Allah sebatas seberapa besar atau seberapa kecil bergantungnya hati tersebut kepada syahwatnya. Maka kita perlu melihat diri kita masing-masing. Seberapa besar hati kita masing-masing bergantung pada syahwatnya. Semakin besar, maka itu artinya semakin jauh pula hati kita dari Allah. Semakin kecil, maka itu artinya semakin dekat pula hati kita dari Allah. Maka ini salah satu muta'alliqatul qulub, hal-hal yang berkaitan dengan hati dan menjauhkan dari Allah Jalla wa'ala. Ketika hati itu dipenuhi dengan hasrat, dengan syahwatnya. Maka beliau mengatakan, al-qulubu al-muta'alliqatu bisyahawat
mahjubatun 'anillah biqadri ta'alluqiha biha. Berarti apabila kita ingin menjauhkan dari syahwat, kita harus mendekatkan hati ini kepada Allah. Dan ketika kita ingin mendekatkan dari syahwat, berarti kita perlu menjauhkan diri kita dari Allah. Sebaliknya pula, kalau kita masih dalam kondisi bergantung dengan hasrat, dengan syahwat, keinginan-keinginan yang itu bentuknya keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, maka itu artinya menjauhkan seseorang dari Allah Jalla wa Ala. Mahjubah, artinya mahjubah, terhalangi. Allah Azza wa Jalla memiliki nur, memiliki cahaya yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya. Maka Allah berfirman, yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan hidayah kepada cahayanya ini bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Pertanyaannya, cahaya ini akan Allah Azza wa Jalla berikan pertama kali adalah di anggota tubuh yang paling vital, anggota tubuh yang paling berbahaya dan paling menentukan, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan di dalam hatinya. Ya, di dalam hatinya. Sehingga kan di antaranya doa Nabi SAW, di antaranya adalah, ya Allah, berikanlah kepada hatiku cahayanya. Berikanlah kepada hatiku cahayanya. Maka sehingga apa? Sehingga cahaya ini akan terhalangi dari seorang hamba. Kapan? Ketika hati itu bergantungnya bukan kepada Allah, justru bergantungnya kepada syahwatnya. Semakin ia berkurang bergantungnya kepada syahwatnya, semakin ia bertambah bergantungnya kepada Allah. Semakin ia bertambah bergantungnya kepada syahwatnya, semakin berkurang bergantungnya kepada Allah. Dan semakin berkurang bergantungnya kepada syahwatnya, semakin bertambah bergantungnya kepada Allah. Begitulah digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Lihatlah beliau kemudian juga mengatakan salah satu dampak yang nyata ketika hati itu keras, kata beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, idza qasal qalbu qahatatil ain. Apabila hati itu mengeras, maka mata itu mengering. Apabila hati itu mengeras, maka mata itu mengering. Maksudnya, apabila seseorang memiliki hati yang keras, maka sangat susah baginya untuk menangis karena takutnya kepada Allah, atau mendengarkan firman-firman Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak menggetarkan hatinya. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Kata Allah, thumma talinu qulubuhum, kemudian hatinya melembut. Makanya mata yang sering mengalirkan air mata dikarenakan khasyahnya, takutnya kepada Allah Jalla wa'ala, itu sebagai tanda hatinya hidup. Ya, hatinya hidup. Makanya Allah membandingkan antara hati yang mati dan hati yang hidup. Kata Allah Azza wa Jalla, awaman kana maitan fa ahyainahu waja'alna lahu nuran yahdi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama seorang yang awalnya mati kemudian dibangkitkan, kemudian diberikan cahaya, dan dengan cahaya ini ia memberikan petunjuk bagi manusia? Apakah sama dengan orang yang kehidupannya dalam kegelapan-kegelapan? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Makanya kata beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, idza qasal qalbu qahatatil ain. Apabila hati itu mengeras, maka mata itu mengering. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla ketika berfirman
tentang Bani Israel, bahwasanya hati mereka mengeras. Walaupun ini firman-Nya kepada Bani Israel, tapi kita mengetahui bahwasanya ini juga berlaku pada seluruh manusia berikutnya ketika Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashad qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Jadi kata Allah Azza wa Jalla, hati ini lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena sebagian batu itu masih mengeluarkan air. Bahkan sebagian batu itu bukan hanya air. Dari batu ini, karena airnya cukup deras, cukup banyak, berubah menjadi sungai. Kalaulah tidak ada airnya, batu itu seringkali tergelincir atau menggelinding begitu dalam kondisi karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Allah bandingkan antara hati dengan batu. Berarti Allah di sini ingin mengisyaratkan, lihat, hati itu posisinya lebih keras daripada batu. Kenapa? Batu itu masih mengeluarkan air, ada kehidupan. Sedikit ataupun banyak yang berubah menjadi sungai tadi. Kalaulah ia tidak bisa mengeluarkan air, batu ini bisa tergelincir, bisa menggelinding begitu, menunjukkan ia takut kepada Allah. Sedangkan hati lebih keras daripada itu. Artinya hati ini tidak bisa mengeluarkan air mata, dan hati ini tidak bisa tunduk pula kepada Allah. Kalau hati yang keras begitu, hati yang tidak bisa mengeluarkan air mata sedikit ataupun banyak, dan hati yang tidak bisa tunduk kepada Allah, makanya perbandingannya antara batu dengan hati, lebih keras hati. Mengapa? Karena hati tadi bisa mengeluarkan air sedikit ataupun banyak, karena hati tadi bisa terlincir dari tempat posisi yang tinggi kepada posisi yang rendah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Hubut atau turun dari atas ke tempat yang lebih rendah. Itu sebenarnya mengisyaratkan kepada hati seorang yang keras hatinya, ketika hatinya tidak bisa tunduk, dan tunduk itu kan dari posisi yang tinggi kepada posisi yang lebih rendah. Jadi makanya kata Allah Azza wa Jalla, sebagian hati manusia itu lebih keras daripada batu itu tersendiri. Kemudian di antara yang beliau katakan rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, kama anna al-badana idza marida lan yanfa' fihi at-ta'amu wash-sharab fakadzalika al-qalbu idza marida bish-shahawat lam tanja' fihi al-mawa'idh. Begitu pula hati, begitu pula badan, begitu pula sebagaimana badan. Ketika badan ini sakit, maka tidak ada lagi gunanya makan dan minum. Ketika badan itu dalam kondisi sakit, maka tidak ada lagi gunanya makan dan minum. Bagaimana ia disembuhkan terlebih dahulu penyakitnya, lalu kemudian ditambahkan dengan suplai makanan dan minuman. Makanya dikatakan begitu pula hati yang sakit, tidak akan ada manfaatnya pula nasihat-nasihat. Jadi Imam Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala memposisikan makanan dan minuman itu sebagai asupan yang dikonsumsi oleh badan, dan nasihat-nasihat atau mau'idhah sebagai asupan yang dikonsumsi oleh hati. Ketika badan seseorang dalam kondisi sakit, maka tidak ada gunanya makan dan minum. Makan dikeluarkan muntah, minum dikeluarkan muntah, nggak ada gunanya. Caranya bagaimana menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu, baru kemudian diberikan asupan-asupan ini untuk menguatkan tubuhnya. Begitu pula hati. Ketika hati ini dalam kondisi sakit, maka asupan yang itu bentuknya nasihat,
peringatan, mau'izah, tidak ada gunanya, akan mentah begitu, ditolak. Ditolak mentah-mentah dan tidak bisa masuk dalam hati. Maka sekali lagi, bagaimana memperbaiki hati ini? Bagaimana memperbaiki hati ini? Maka beliau memposisikan makanan dan minuman itu sebagai asupan yang dikonsumsi oleh badan, dan nasihat serta mau'izah itu sebagai asupan yang dikonsumsi oleh hati. Keduanya sama, tidak akan berguna. Dalam kondisi badan sedang sakit, makanan dan minum tidak akan berguna. Begitu pula hati dalam kondisi sakit, nasihat dan mau'izah juga tidak akan berguna. Lalu bagaimana caranya? Jelas, caranya adalah mencari tahu dulu apa sebabnya badan ini menolak makanan dan minuman. Pasti ada penyakit. Penyakit itu dianalisa terlebih dahulu, diketahui, dikenali, kemudian dicarikan obatnya. Sebagaimana pula hati ini, ketika sudah tidak lagi mempan dinasehati dan menolak seluruh nasihat, maka dicari tahu ada yang bermasalah di hatinya. Apakah itu penyakitnya dan bagaimana cara mengobatinya? Sehingga sebagaimana pada pertemuan yang lalu Imam Al-Ghazali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, di antara kewajiban seorang mukmin itu adalah mengetahui penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena tidak ada seorang mukmin di dunia ini kecuali ia akan terkena penyakit hati atau sudah terkena penyakit hati. Enggak ada. Tidak ada seorang mukmin di dunia ini kecuali ia akan terkena penyakit hati atau sudah terkena penyakit hati. Sehingga ia harus mengetahuinya. Agar apa? Agar ia bisa mengobatinya, agar ia menemukan solusi untuk hati yang ingin diselamatkan ini. Apabila tidak, maka hati itu akan membusuk, hati itu akan mengeras, seluruh nasihat, seluruh mau'izah, seluruh ayat-ayat, seluruh sabda Nabi SAW tidak lagi berguna. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ini diantara sebab mengerasnya hati. Qala qaswatul qalbi min arba'ati asya' idza jawazat qadral hajah. Kata beliau, kerasnya hati itu disebabkan 4 hal apabila sudah melampaui batas kebutuhannya. Maksudnya ada 4 hal, apabila 4 hal ini masih dalam kondisi wajar sesuai dengan kebutuhannya, maka enggak masalah, tidak akan berdampak apa-apa pada hati seseorang. Tapi apabila sudah melampaui keperluannya, maka ini akan berdampak pada qaswatul qalbi, mengerasnya hati. Maka kata beliau, qaswatul qalbi min arba'ati asya' idza jawazat qadral hajah. Mengerasnya hati itu disebabkan 4 hal apabila sudah melampaui kebutuhannya. Apa itu 4 hal? Al-aklu, makan. Yang kedua, an-naumu, tidur. Yang ketiga, al-kalamu, berbicara. Yang keempat, al-mukhalatah, berkumpul. Coba 4 hal ini kita bercermin kepada diri kita. Seberapa banyak kita makan? Lebih daripada porsi yang kita butuhkan atau tidak? Seberapa banyak kita tidur? Lebih daripada porsi yang kita butuhkan atau tidak? Seberapa banyak berbicara? Lebih daripada porsi yang kita butuhkan atau tidak? Seberapa banyak kita berkumpul bertemu orang? Lebih daripada porsi yang kita butuhkan atau tidak? Kalau lebih daripada porsi yang kita butuhkan, berarti inilah sebabnya hati itu mengeras. Kata beliau, qaswatul qalbi min arba'ati asya' idza jawazat qadra hajah. Semua itu kalau sudah melampaui batas. Karena seorang manusia ketika hidup di bumi Allah Azza wa Jalla ini membutuhkan makan. Dia membutuhkan tidur. Ia membutuhkan berbicara. Ia membutuhkan untuk bertemu dengan orang. Tapi yang menjadi masalah ketika sudah lebih daripada keperluannya. Fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul naum.
fudulul mukhalatah, hal-hal yang berlebihan dari ini semua yang tidak diperlukan dalam kehidupannya. Inilah salah satu sebab hati itu mengeras. Makanya ini sebagai juga cara untuk kita bercermin dan mencari tahu. Bisa jadi tidur kita masih kurang sebenarnya, tapi mungkin makan kita lebih banyak daripada keperluannya. Atau sebaliknya, bisa jadi makan kita sesuai dengan keperluannya, atau tidurnya juga sesuai dengan, tapi ngomongnya terlalu banyak. Atau bisa jadi 3 tadi sesuai dengan keperluannya, tapi ia lebih banyak bertemu orang, walaupun hanya sebatas nimbrung, menyimak, tidak berbicara. Ini semua 4 hal ini salah satu pintu mengerasnya hati. Tidak mesti harus 4-empatnya berlebihan. 1 saja berlebihan itu sudah menjadi pintu untuk mengerasnya hati. Lalu kemudian yang terakhir mungkin, kata beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zama min qaswatil qalbi wal bu'di 'anillah. Khuliqatin naru li'idhabatil qulubil qasiyah. Kata beliau, ab'adul aw ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zama min qaswatil qalb wal bu'di 'anillah. Tidaklah seorang hamba itu diberi hukuman yang lebih besar. Tidaklah seorang hamba itu diberi hukuman yang lebih besar daripada hukuman mengerasnya hati dan jauh dari Allah. Kenapa? Perhatikan, kenapa kok bisa begini, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kenapa kerasnya hati dan jauh dari Allah itu hukuman yang paling besar dalam kehidupan seorang hamba? Kita mengetahui bahwasanya sebelum umat Islam ini ada 2 kelompok. Yang satu kelompok yang maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Dan yang satu lagi orang-orang yang dhalin, yang tersesat. Orang-orang yang dimurkai ini kita ketahui mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang tersesat ini adalah orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi ini kenapa mereka, sebab mereka dimurkai? Salah satu sebabnya adalah mereka ini memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkannya. Orang-orang Nasara kenapa mereka tersesat? Mereka tidak memiliki ilmu tapi mereka beramal. Yang satu memiliki ilmu, nggak mau beramal atau justru menyelisihi ilmu yang dimilikinya. Yang satu tidak memiliki ilmu tapi semangat untuk beramal. Baik. Ketika Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang Yahud, kata Allah Azza wa Jalla, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Ketika mereka sudah mengingkari janji mereka, artinya mereka tidak lagi mengamalkan ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Hukuman bagi mereka, la'annahum, dilaknat. Kemudian waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka menjadi hati yang keras. Lihat, satu hukumannya laknat, dan laknat itu dalam bahasa ulama adalah at-tardu an rahmatillah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang dikatakan ini orang terlaknat atau iblis itu adalah makhluk yang terlaknat, apa maksudnya terlaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Itu maksudnya terlaknat. Makhluk yang terlaknat itu berarti makhluk yang dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya jauh dari Allah. Lalu kemudian waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras. Hati yang jauh bisa saja kembali. Hati yang jauh bisa saja kembali. Tapi ketika hati itu sudah jauh, dibuat keras pula, bagaimana dia akan kembali? Orang-orang Yahudi ini yang Allah Azza wa Jalla katakan,
hati mereka dibuat jauh dari rahmat Allah. Sudah menjauh, dibuat keras lagi. Berarti tandanya ia tidak akan bisa lagi kembali. Allah akan semakin menjauh dan tidak akan bisa kembali. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zama min qaswatil qalbi wal bu'di 'anillah." Tidak ada satu hukuman bagi seorang hamba yang lebih berat ketimbang mengerasnya hati dan jauhnya dari Allah. Apa yang menunjukkan kata-kata beliau ini adalah firman Allah tadi. La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kenapa mereka dilaknat dan dijadikan hati mereka? Kenapa mereka dijauhkan hati mereka dari rahmat Allah dan dikeraskan hati mereka? Fabima naqdihim mitsaqahum. Sebabnya adalah karena mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Lagi-lagi, kenapa? Ilmu itu datang kepada hati yang tidak siap. Sehingga ilmu itu ditampung dan tidak menghasilkan thamarat, tidak menghasilkan buah-buah yang itu buah keimanan, justru menghasilkan hal-hal yang bermudarat. Akhirnya hati itu dijauhkan dari rahmat Allah dan hati itu menjadi hati yang keras. Lalu kemudian kata beliau, khuliqatin nar liidzabatil qulubil qasiyah wal iyadu billah. Kata beliau, salah satu tujuan diciptakan neraka itu untuk meleburkan hati yang keras. Di antara tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan neraka itu adalah untuk meleburkan hati yang keras. Karena hati yang keras ini tidak bisa melebur, entah itu kelak nanti di akhirat dihancurkan atau ketika di dunia. Seorang itu kalau hanya diceritakan tentang surga, kenikmatan surga dan seterusnya, terkadang dia masih terus lalai. Tapi ketika ia diingatkan dengan neraka, siksanya, apinya, penghuninya, sifat-sifat penghuninya, malaikat yang menyiksa di dalamnya, ini mampu membuat hati seorang hamba itu lunak. Hanya di antara tujuannya, khuliqatin nar liidzabatil al-qulub al-qasiyah, untuk meleburkan hati yang keras. Inilah sebagian dari nasihat beliau rahimahullahu wa radhiyallahu anhu, dan masih ada tersisa nasihat-nasihat dari beliau rahimahullah yang mungkin bisa kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya tentang tazkiyatun nafas atau memuliakan jiwa atau menyucikan hati dari berbagai macam noda, berbagai macam kemaksiatan dan kezaliman di dalamnya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dan Allah Azza wa Jalla mudahkan pada pagi hari ini ilmu yang bermanfaat, dan diberikan kita masing-masing hati yang lunak, hati yang hidup, hati yang bisa membangkitkan aktivitas dan amalan saleh dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi diridhoinya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.